Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Haulanah Watunisa, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran perusahaan. Saya Tasya Febriani Andriana dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 4A akan menjelaskan materi mengenai anggaran dan penganggaran. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan pengertian dari anggaran. Anggaran menurut Henry Shimamura merupakan suatu rencana rinci yang memperlihatkan bagaimana sumber-sumber daya diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu tertentu. Sedangkan ada beberapa pengertian anggaran menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama ada Anthony dan Govinda Rajaen mendefinisikan anggaran sebagai sebuah rencana keuangan, biasanya mencakup periode 1 tahun dan merupakan alat-alat untuk perencanaan jangka pendek dan pengendalian. Yang kedua yaitu ada Hansen dan Mowon. Anggaran merupakan suatu rencana kuantitatif dalam bentuk moneter maupun non-moneter yang digunakan untuk menerjemahkan tujuan dan strategi perusahaan dalam satuan operasional. Yang ketiga yaitu ada Mulyadi. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter, standar, dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu 1 tahun. Dan masih banyak lagi pengertian anggaran menurut beberapa ahli. Selanjutnya yaitu anggaran terdiri dari 4 unsur, yaitu yang pertama rencana. Anggaran merupakan rencana yang telah disusun terlebih dahulu untuk memberikan arah bagi kegiatan-kegiatan perusahaan. Yang kedua yaitu meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja sehingga harus mencakup seluruh kegiatan perusahaan. Yang ketiga yaitu satuan moneter. Satuan moneter berguna untuk menyeragamkan semua kegiatan perusahaan yang berbeda-beda sehingga mudah untuk diperbandingkan dan dianalisa. Yang keempat yaitu jangka waktu tertentu yang akan datang. Anggaran merupakan perkiraan atau taksiran dalam bentuk moneter. Dalam bentuk moneter yang disediakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. Jadi, anggaran adalah suatu komponen penting dalam perencanaan. Anggaran merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk mengarahkan langkah perusahaan di waktu yang akan datang dalam upaya mencapai tujuannya. Tanpa adanya penganggaran yang baik, pihak manajemen tidak dapat mewujudkan kinerja manajerial yang efektif dan efisien. Menurut Nafarin, pengertian penganggaran atau budgeting ialah proses untuk menyusun anggaran sehingga anggaran atau budget adalah hasil atau bagian dari penganggaran. Penganggaran digunakan baik oleh perusahaan dan non-perusahaan. Penganggaran untuk non-perusahaan disebut dengan penganggaran nirlaba atau non-profit budgeting, yaitu penganggaran organisasi yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Sedangkan penganggaran untuk perusahaan adalah penganggaran organisasi yang bertujuan mencari laba. Selanjutnya yaitu ada perbedaan anggaran dan penganggaran perusahaan. Anggaran merupakan suatu produk yang dihasilkan dari kegiatan penganggaran yang dilakukan secara sistematis agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan penganggaran merupakan suatu proses atau tahapan dalam persiapan penyusunan berbagai informasi yang diperlukan dalam pembagian tugas perencanaan. Jadi, produk dari penganggaran atau budgeting ialah anggaran atau budget.
Selanjutnya yaitu ada metode penganggaran, ramalan, dan proyeksi. Penganggaran dalam penyusunan anggaran atau budget yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyusunan anggaran serta kegiatan penganggaran lainnya adalah di tangan pimpinan tertinggi perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena pimpinan tertinggi perusahaanlah yang paling berwenang dan bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan secara keseluruhan. Namun, dalam menyiapkan dan menyusun anggaran atau budget serta kegiatan-kegiatan penganggaran lainnya tidak harus ditangani sendiri oleh pimpinan tertinggi perusahaan, melainkan dapat didelegasikan kepada bagian lain dalam perusahaan. Menurut Masud atau Matsui Votes, dalam penyusunan anggaran terdapat beberapa hal yang penting harus diperhatikan. Di antaranya adalah yang pertama, harus selalu ingat bahwa anggaran merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Yang kedua, dalam penyusunan anggaran harus sudah ditentukan terlebih dahulu tujuan pokok perusahaan. Yang ketiga yaitu setelah ditentukan tujuan pokok perusahaan, maka disusun beberapa alternatif program. Setelah itu ditentukan program-program mana yang paling mungkin dilaksanakan. Yang keempat yaitu ada program pada umumnya meliputi kegiatan untuk beberapa tahun karena itu program harus dibagi-bagi secara tahunan. Yang kelima yaitu setelah ditetapkan pembagian tersebut diterjemahkan dalam angka-angka pada tahun tertentu. Bagian yang diserahi tugas mempersiapkan dan menyusun anggaran tersebut sangat tergantung pada struktur organisasi dari masing-masing perusahaan. Ada beberapa tugas yang dapat didelegasikan kepada bagian administrasi, biasa dilakukan oleh perusahaan kecil karena kegiatan perusahaan tidak terlalu kompleks, sederhana dengan ruang lingkup yang terbatas, sehingga tugas penyusunan anggaran tidak perlu banyak melibatkan secara aktif seluruh bagian yang ada di perusahaan. Penunjukan bagian administrasi dilakukan karena pada bagian ini terkumpul semua data dan informasi yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Dengan bekal data informasi tersebut ditambah dengan informasi-informasi ekstern, maka bagian administrasi diharapkan mampu menyusun anggaran daripada bagian lain dalam perusahaan. Yang kedua yaitu ada panitia anggaran. Hal ini biasanya dilakukan oleh perusahaan besar sebab pada perusahaan besar kegiatannya cukup kompleks dengan ruang lingkup yang luas, sehingga bagian administrasi sudah tidak mungkin dan tidak mampu untuk menyusun anggaran sendiri tanpa partisipasi dari bagian lain di perusahaan. Bagian-bagian yang terlibat dalam panitia anggaran adalah antara lain yaitu direksi, berperan memberikan bahan masukan mengenai berbagai kendala umum serta rencana perusahaan secara menyeluruh, baik secara jangka pendek maupun secara rencana jangka panjang. Yang kedua, manajer perusahaan bertugas menyusun anggaran penjualan dan anggaran biaya distribusi termasuk biaya iklan dan promosi. Yang ketiga itu manajer produksi bertugas menyusun anggaran-anggaran yang berhubungan dengan seluruh kegiatan produksi seperti jumlah yang akan dihasilkan, tenaga kerja, bahan mentah, pembelian, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya yaitu manajer keuangan bertugas menyusun anggaran-anggaran yang berhubungan dengan posisi keuangan perusahaan seperti anggaran kas, anggaran rugi laba, dan neraca. Selanjutnya yaitu manajer umum administrasi dan personalia bertugas menyusun anggaran-anggaran yang berhubungan dengan biaya,
biaya umum dan administrasi, serta personalia. Selanjutnya yaitu ada ramalan. Ramalan adalah prediksi tentang apa yang akan terjadi tanpa ada usaha dari peramal untuk mempengaruhi apa yang terjadi agar sesuai dengan ramalannya. Peramalan atau forecasting adalah seni dan ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dengan menggunakan data historis dan memproyeksikannya ke masa depan dengan beberapa bentuk model matematis. Untuk melakukan peramalan diperlukan metode tertentu, dan metode mana yang digunakan tergantung dari data dan informasi yang akan diramal serta tujuan yang hendak dicapai. Dalam prakteknya terdapat berbagai metode peramalan, antara lain yaitu peramalan berdasarkan jangka waktu. Yang pertama, peramalan jangka pendek, kurang 1 tahun, umumnya kurang 3 bulan, digunakan untuk rencana pembelian, penjadwalan kerja, jumlah tenaga kerja, tingkat produksi. Yang kedua, peramalan jangka menengah, biasanya 3 bulan hingga 3 tahun, digunakan untuk perencanaan penjualan, perencanaan dan penganggaran produksi, dan menganalisis berbagai rencana operasi. Yang ketiga yaitu peramalan jangka panjang, biasanya 3 tahun atau lebih, digunakan untuk merencanakan produk baru, penganggaran modal, lokasi, fasilitas, atau ekspansi dan penelitian serta pengembangan. Selanjutnya yaitu ada peramalan berdasarkan rencana operasi. Yang pertama yaitu ramalan ekonomi, membahas siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua yaitu ramalan teknologi, berkaitan dengan tingkat kemajuan teknologi dan produk baru. Yang ketiga yaitu ada ramalan permintaan, berkaitan dengan proyeksi permintaan terhadap produk perusahaan. Ramalan ini disebut juga ramalan penjualan, yang mengarahkan produksi, kapasitas, dan sistem penjadwalan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada peramalan berdasarkan metode atau pendekatan. Yang pertama yaitu peramalan kuantitatif, menggunakan berbagai model matematis atau metode statistik dan data historis dan atau variabel-variabel kausa untuk meramalkan permintaan. Yang kedua yaitu ada peramalan kualitatif, menggunakan intuisi, pengalaman pribadi, dan berdasarkan pendapat atau judgement dari yang melakukan peramalan. Selanjutnya itu ada proyeksi. Proyeksi adalah perkiraan apa yang akan terjadi jika suatu kondisi atau situasi yang lain terjadi terlebih dahulu. Berbeda lagi dengan ramalan. Proyeksi adalah merupakan prediksi juga tentang sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang, tetapi dengan suatu persyaratan tertentu. Misalnya, proyeksi akan terjadinya kepunahan badak Jawa jika perburuan terus terjadi dan tidak dilakukan perlindungan satwa yang ketat. Jadi, jika pemerintah dan masyarakat terus melakukan perburuan dan tidak melakukan perlindungan satwa langka tersebut, maka akan terjadi kepunahan badak Jawa tersebut. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.